Pembela Dokter Grey, si abu-abu. Tapi tuh kalau bener emaknya mah keterlaluan, bukannya dirawat, bukannya diobatin, bukannya dilarang, ya Allah. Masih dikasih HP yang begituan. Itu harusnya bawa ke puncak yang ada kegiatan kayak mungkin diajar menjahit, olahraga ya, dikasih kayak pendalaman lagi ilmu agama. Waktu yang Novi Pratiwi tuh, itu kan ada bukan Novi Pratiwi, si siapa sih yang cowok tuh, yang cowok juga yang suka nanganin begitu. Itu kan ada satu cewek yang ditanganin tuh. Dia depresi gara-gara putus sama suaminya, sama pacarnya, gak lama mamanya meninggal. Nah, itu kan akhirnya kan dibawa ke kayak pesantren gitu kan. Tapi terus sambil dipantau ya, nggak ditinggal di situ, nggak. Sembuh loh. Abis udah sembuh malah meninggoy kemarin dia. Harusnya tuh yang dibawa kayak begitu. Jadi pikirannya nggak ke situ melulu. Si mak-mak itu. Gila loh. Ada yang korslet, say. Ada yang korslet itu. Aku lihatnya prihatin banget loh, say. Rini, kamu tahu nggak? Orang kalau misalnya ke pojok, sebelum dituduh pasti dia akan menuduh duluan, ya kan? Itu udah psikologisnya begitu. Gitu ya. Pakai magnet juga pakai resleting, kain dalamnya ini kita pakai kain swear. Jadi kayak ada blue Orang seolah-olah dia dalang. Itu antagonis yang gue mainin, berapa ribu judul gue nggak tahu. Peran-peran antagonis itu akan selalu memutarbalikkan fakta, berkelit, bertopeng, pura-puranya cucok meong, dan selalu mencari ada kambing hitamnya. Itu pasti harus wajib ada kambing hitam. Kenapa? Biar bisa kabur gue antagonis. Itu peran-peran yang gue mainin tuh begitu. Gitu. Tawaku di lembaran baru. Ya, semoga Arkana cepat sembuh dan cepat keluar dari rumah sakit ya. Gentle Monster. Jangan bahas ibunya, kata Doktif, dia nggak salah. Ya emang nggak salah. Netizen kan berhak tahu juga kenapa ada kayak begitu didiemin. Kenapa ada akun kayak begitu ada bisa bertahun-tahun ada. Kenapa? Dan juga netizen nggak tahu itu benar ibunya bukan. Tapi sudah beredar semua, sudah ada jadi konsumsi publik karena memang dibuka akunnya. Kenapa nggak di take down akunnya? Ini membicarakan bukan untuk menghina orang, tapi kita menghimbau ya. Seperti itu harus segera ditutup. Karena itu juga ada undang-undang yang dilanggar. ITE pasal 27. Yang satunya yang PORNO aksi dan grafi, ya, PORNO grafi, PORNO aksi, pasal 4, 12 tahun, maksimal 6 miliar. Ada yang pakai bendera Republik Indonesia. Ada yang pakai bendera Republik Indonesia. Mau dipermasalahkan? Mau? Aku herannya kok pada diem aja gitu loh.
Itu bendera kebangsaan kita loh guys. Di 2012 orang mainin kayak begitu. Diduga ibunda dari salah satu yang katanya paling sukses dan pengusaha sukses skincare terkaya di Indonesia. Kok bisa pakai bendera begitu? Dengan pose yang begitu merendahkannya. Ya, bukan sembarangan itu. Kita nggak membahas dia apa atau bagaimana, tapi aksinya sudah sangat merugikan kita semua. Mesti dicek kalau memang dia ODGJ. Apakah 2012 dia ODGJ? Apakah dia ngomongnya ngelantur atau dia masih typing kok captionnya masih normal? Kalau normal berarti ada kesengajaan dia memakai bendera. Dan itu merupakan suatu penghinaan besar dengan berpose seperti itu. Ya. Suatu hal yang sangat memalukan dan apalagi masih ada lagi. Tidak di take down lagi. Terlaluan banget. Terlaluan. Ya. Oke guys. Sangat keterlaluan dan harus ditindaklanjuti itu seperti itu. Enak aja lu bilang mau main somasi orang. Koreksi dong diri sendiri. Lihat dong apa yang udah diperbuat. Udah gak senonoh pakai bendera Republik Indonesia pula. Aduh Tuhan, gak bisa begitu. Gak boleh begitu. Ya. Baru pulang lari. Laporin orang pencemaran nama baik. Kalian bisa laporin akun itu. Kamu tahu kan hukumannya untuk orang yang menghina bendera kebangsaan? Kamu tahu pasalnya kan? Mr. Genius. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong carikan saya pasal yang berhubungan dengan penghinaan terhadap bendera kebangsaan Republik Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pasal 66 menyebutkan bahwa setiap orang yang merusak, merobek, mencoret, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Apakah kamu ingin tahu lebih detail tentang pasal ini? Oke, terima kasih. Sudah cukup. Ya. Penghinaan terhadap bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 66 menyebutkan setiap orang yang merusak, merobek, mencoret, membakar, melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, ya, merendahkan kehormatan bendera negara dipidana penjara 5 tahun, denda 500 juta. Ya. Jangan main-main kau. Siapa yang mau protes? Hah? Gua nggak main sinetron.
Gue main film sekarang. Sinetron Dasmo. Udah terlalu sering main sinetron. Berpuluh-puluh episode, berpuluh ribu episode udah. Sinetron. Itu yang pakai bendera di 2012 ya, di akun Steven. Catat lo ya. Bendera dipakai main-main ya. Mempermalukan. Nah. Iya. Udah bosan main sinetron. Kalau lokasinya nggak deket rumah, gue nggak bisa pulang ke rumah, nggak usah. Ngapain, Bo? Gue ada suami. Nah, ini laki gue nih. Tuh. Gue punya kerjaan di TikTok. Gue punya kerja sama brand-brand. Ngapain gue main sinetron kalau syutingannya jauh dari rumah? Ngapain? Mendingan gue kelonan sama laki gue di rumah, nonton Netflix. Nonton Netflix kita nih. Iya, nonton Netflix ya. Ayang. Sinetron. Lu pikir gue umur 20? Untuk karir. Gue udah 51. Ntar lagi gue 51 cuy. Berapa hari lagi gue ulang tahun ini? 51 umur gue sinetron. Mendingan gue kelonan sama laki gue di rumah enak. Udah. Belum ulang tahunnya nanti tanggal 30, say. Nggak ada anak dong, gimana lu? Kita masih berdua aja nih, berduaan. Nggak ada siapa-siapa tuh, nggak ada siapa-siapa. No kiddos. Adanya Anabul 4 ekor, kita punya kucing 4. Lucu-lucu 4 ekor, gemes-gemes. Resep apa? Resepnya cuci kaki. Selalu dahulukan mencuci kaki. Enggak, gue nggak mandul. Gue pernah hamil 2-3 kali. Tapi harus terpaksa dikeluarkan karena tidak di dalam rahim. Itu kan Allah yang kasih, nggak apa-apa. Jadi nggak ada tanggung jawab juga. Kalau punya anak tapi terus sampai kenapa-napa, ibunya dipenjerong atau nggak bapaknya kena kasus, kan kasihan anaknya. Kalau kayak gue mah nggak ada beban. Ya kan bapaknya ketahuan menipu, masuk penjerong 3 bulan, dikurung. Anak udah banyak, bererot. Usaha makin hancur, makin wah kacau. Kasihan anaknya. Apalagi punya anak terus nininya gokil. Nininya ngejembeng, nini dijembeng. Aduh, mampus. Kasihan anaknya, malu. Kasihan anak cucu kita ke bawah. Kalau gua nggak ada, putus sudah. Apa yang gua lakukan, insya Allah ya udah. Nggak punya anak kok, nyantai. Nggak punya anak, nggak punya cucu. Apalagi cucu, anak aja nggak punya. Kan gitu ya. Makanya kalau punya anak, liatin kelakuan neneknya. Nini itu dikasih tahu jangan ngejembeng begitu. Yang malu cucunya nanti dikatain sama orang. Kalau gua mah bebas, say. Lu mau katain siapa? Anak-anak kucing gua. Nggak peduli mereka. Tapi kalau punya anak, tanggung jawab lo dunia akhirat.
ya punya nini ngejembeng, buset, apa nggak malu kayak begitu, ya. Rezeki gue banyak dari yang lain. Umur 51 masih segar, masih bisa lari, main padel, main pingpong. Sama laki gue alhamdulillah 10 tahun aman, alhamdulillah. Gitu aja nikmatin hidup. Udah gitu yang paling enak apa? Nggak mikirin uang sekolah, guanya juga nggak mikirin nanti kenapa-napa anak gue. Karena gue memang nggak ada anak, nyantai aja. Tapi gue insya Allah masih bisa bantu anak-anak orang yang kesusahan kayak gitu, ya kan? Mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya, Allah kasih. Itu aja. Gitu loh, say, ya kan? Jadi Nini Lampir, kagak Nini rawa-rawa, Nini rawa. Ngeri cuy, rawa-rawanya cuy. Ntar ini jam tangan yang gue pakai gue naikin ke atas ya. Kalau kalian mau ambil nih. Nih, jam tangan di atas, etalase 1. Jam tangan etalase 1. Betul, anak itu orang itu bisa punya anak itu Allah yang nentukan. Jadi menurut Allah tuh gue sama suami gue ini gak usah ada anak gitu. Dan makanya kita terima. Karena pas ngeliat juga, ya ampun itu banyak anak tapi bapaknya masuk penjerong. Terus neneknya begitu, anak ada banyak, 5 kalau nggak salah ya. Aduh buset, gue bilang, apa nggak malu tuh anak ya? Punya nini begitu kan malu, say. Kita juga kelakuan kalau punya anak nih, harus berhati-hati banget. Apa-apa kan ada anak kita. Ingat ya, anak itu menyerap energi paling cepat dari orang tuanya. Jadi kalau jadi orang tua harus yang bisa jadi contoh, jadi toladan. Karena diserap energinya tuh paling cepat anak menyerap energi orang tua. Itu ada ilmunya tuh. Aku baru follow cewek tuh. Cewek yang di TikTok ini nih, dia ngomongin energi. Gue bilang, aduh untung gue gak ada anak, ya Allah. Bener loh. Gue gak tahu bisa tanggung jawab nggak ngerti juga, belum tahu sih. Ya kan belum ada anaknya juga kan. Tapi ngeri gitu kalau anak menyerap energi gitu. Gue sampai ya ampun, bener-bener deh. Dia tuh say. Kak di sini aja anak banget. Kasus Ari Hanggara tuh, no, ya kan? Gak usah gitu deh. Ini yang sekarang lagi berkasus, itu kan udah pada berpunya anak banyak itu kan. Lihat kalau sampai bener itu nininya begitu, apa nggak malu? Cucunya malu kok. Itu sampai seumur hidup itu. Dua-duanya, energi dua-duanya. Makanya kalau jadi orang tua energinya negatif, kan katanya ada istilahnya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itu maksudnya anak itu nyerap energi. Jadi kalau orang tuanya gimana nggak jauh beda sama anaknya, say. Kan ngeri ya kayak begitu. Nah kita juga jadi anak, ya mau nggak mau harus punya kepribadian sendiri, jati diri kita sendiri. Karena apa? Kalau kita terpengaruh dengan kedekatan dengan orang tua yang misalnya orang tua nipu misal ya, punya kasus fidusia penggelapan mobil ya kan 2017. Nah, anak nyerap energi orang tua yang menghalalkan segala cara dalam mencari nafkah. Ya udah mungkin gedenya juga begitu. Itu ngerinya di situ, say. Itu say. Nini puber ke-14. Itu Nini udah puber ke-25 gue rasa. Puber per 3 bulan. Gimana bisa gesrek begitu coba? Aduh. Sumpah guys, gue nggak ngerti. Nggak usah terlalu gimana lah dengan apa ya, flexing harta lah begini begitu. Urusin dulu ibunya, nomor 1 itu penting. Tanggung jawab kita ya kan, menjaga marwah harga diri keluarga nomor 1, say. Capek deh. Halo. Oke guys, gue cabut dulu ya. Ya, terima kasih yang udah belanja sayang. Waduh, masih ada aja yang belanja. Thank you so much. Sampai rumah, insya Allah live lagi. Kalau enggak, besok pagi kita ketemu, oke? Ya, Bun Spill Skincare.
Nih, mau tahu skincare yang gue pakai sekarang? Oke. Skincare-nya nih ya. Nih gue masukin terakhir ya, terakhir. Skincare terakhir, terakhir. Ini yang gue lagi pakai nih dari Jimilan. Nah, tapi untuk ininya OMG-nya udah habis. SPF-nya 50 dari OMG. Habis tapi udah. Coba gue lihat dulu OMG. Kayaknya udah habis. Ada nggak? Udah nggak ada. Udah sold out say. OMG-nya sold out. Nah, itu yang aku pakai skincare-nya dari Jimilan. Jadi bisa buat krim pagi malam juga, sama ada serumnya. Tuh, nih, yang nomor 1 bisa buat krimnya yang warna silver itu buat pagi malam bisa. Kalau yang lazy cream buat malam mau tidur tuh. Atau pas lu lagi pengen kelihatan kayak tone up, boleh pakai pagi juga boleh. Nah, serumnya nomor 2 di etalase 2. Oke? OMG bagus, udah sold out, bagus banget nih gue lagi pakai nih. Buat SPF 50-nya nih sampai leher. Bagus banget itu. Nanti nggak tahu deh, mudah-mudahan ada lagi ya. Mudah-mudahan dia ada lagi ya. Produksi lagi. Mami Emma sekarang makin glowing. Thank you. Oke guys, udah guys. Udah. Yang mau tadi skincare-nya masukin ke keranjang, Mbak. Minta bil ah. Yang mau skincare langsung masukin keranjang, langsung check out. Mamski udah mau cabut. Ini lagi mau bayar, bilnya datang, kita tutup live ya sayang. Nah gitu dong kalian pada belanja. Jangan cuma masukin keranjang doang sayang. COP, coklat payment. Topinya beli di itu, apa namanya? Asta. ALO. Wah, ini gue setuju banget nih. Setuju nih gue nih. Hani. Mantap nih Hani. Menikah memberikan dalam keadaan kismin adalah kejahatan fatal. Betul, setuju gue Hani. SDM rendah yang pemikirannya menikah harus punya anak. Setuju. Tapi kalau Mamski bukannya child free. Enggak, aku emang pengen punya anak, tapi tidak dapat. Aku udah lewat juga waktunya. Pas ketemu sama suamiku, usiaku udah 42. Terus kita 3 tahun kemudian baru nikah, jadi 45. Dari 42 sekarang 51, ya kan? 9 tahun ya. Oke, saya. Udah check out power bank, thank you saya. Udah check out, thank you sayang. Aku 29 belum nikah karena masih takut. Aku nikahnya waktu dulu yang pertama itu 30. Umur 30 jalan 31. Tahun 2005 nikahnya. Udah telat juga sih ya, udah telat ya, udah di atas 30 kan. Mau menuju 31. 20 tahun yang lalu. Sip. Makasih ya. Kita mau beli makan di itu nggak? Di mana? Di CFD dulu. Bawa pulang makan siang. CFD. Chat. Ini apa? Mau lihat yuk? Ayo, boleh yuk lihat yuk. Oke, guys. Mumpung masih sini, Ah. ini nggak beli lagi. Berarti aku 1 tahun lagi ya. Iya Zanet. Nah kalau Zanet emang pengen punya anak, langsung bayi tabung aja. Kalau Mamski dulu nggak bikin bayi tabung, nggak bikin apa. Jadi kayak nyantai aja. Tau-tau umurnya 35, 36, 37 cerai. Ya kan? Gitu. Terus nikah lagi umur 38. Enggak dong. Gue cerai umur berapa sih gue? Nikah 2005. 2010 nikah lagi. Iya, 2010 tuh umur berapa tuh gue? 35 ya berarti ya, 35. Ya, terus gue umur 37 nikah. Nikahnya cuman hitungannya nggak nyampe setahun. Sedih sih itu, yang kedua itu gagal total. Masih belum apa ya, sembuh dari yang perceraian pertama.
buru-buru lagi harus, karena aku ngejar pengen punya anak dulu. Parah banget, nggak bisa begitu. Nasib itu nggak bisa dibuat begitu, nggak bisa dikejar-kejar begitu. Kalau udah rezekinya, Allah tuh udah tahu. Allah itu tahu paling terbaik buat kita, udah gitu. Jadi nggak bisa lu atur-atur, Allah nggak bisa kamu atur-atur. Dikejar lah, emang belum rezekinya punya anak kok gitu say. Jadi ya udah Mamski akhirnya ketemu sama suami Mas Bagus ini 2016, umur 42, nikah umur 45, sekarang jalan 51. Ya udah terima, ya kan, terima takdir Allah, memang nggak ada anak gitu aja. Udah jalannya gitu, iya, itu yang paling terbaik sih menurut Mamski. Wah, tergantung kondisi rahimnya. Ada yang rahimnya kebalik, ada yang rahimnya tipis, ada juga yang rahimnya subur, tebel, bagus, ya kan. Terus tergantung juga bibit dari suaminya juga. Suaminya ada yang bibitnya bagus, bisa cepat membuahi, ada yang enggak. Tergantung juga dari kesehatan bibit suaminya. Harus periksa dua-duanya sih kalau mau punya anak. Nanti kamu yang mau umur 30 mau nikah ini, dua-duanya cek, jangan cuma kamu aja. Nanti kamu rahimnya udah bagus, nggak taunya sebenarnya suami kamu nggak punya bibit-bibit yang kuat, ya kan? Jatuh juga gitu ya. Itu say. Oh Mbak Maya, iya. Lebak Bulus ya. Nah iya, kalau aku sih yang penting langgeng, bahagia, kompak selalu sama suami, udah nikmatin hidup. Uang yang ada ya udah kita pakai ya secukupnya kita. Kalau ada untuk bantu orang, harus bisa kasih, harus bisa beri gitu. Karena di negara kita banyak yang mesti dibantu. Makanya aku bilang gak punya anak kayak gimana, gak usah, banyak kok anak terlantar, banyak banget anak terlantar. Bantuin, ada uang berapa aja kasih, pasti sama Allah juga dilancarin semua. Dan ngalir kan, bagus kan, uang itu ngalir, gak mandek di rekening kita doang, tapi bisa diterima masuk ke keluarga orang yang mungkin perlu beras, atau mau bayar sekolah anaknya, perlu buku, perlu sepatu, kayak gitu. Arti menghargai diri sendiri. Nanti ya sayang, Mamski udah mau cabut, udah mau jalan ya. Nanti kita ngobrol lagi. Ini Mamski megangin handphone, pegel juga tangan gue tuh, lihat tuh. Gue megang handphone ini. Tuh, Mamski megang handphone. Ya, nanti sampai rumah ya, mau mandi juga, oke? Bye sayang. Aku 25 tahun masih kayak orang pacaran. Nah iya, bagus kan? Ya kan? Yang penting itu. Dan kalau udah punya anak, sama suami tetap mesra, sama istri tetap mesra, biarpun udah jadi bapak sama ibu. Kalau aku berdua sih memang kayak pacaran terus, karena kita kan nggak ada anak, tapi tetap yang punya anak itu kan tantangannya rutinitas sama anak, bikin suami istri jadi malah jadi kayak nggak romantis. Jangan di situ tuh, padahal udah dikasih kelengkapan yang kayak sempurna, keluarga sempurna, ada bapak ibu anak-anak lah, tapi gara-gara udah nggak romantis akhirnya jadi nyari keluar, ya kan. Padahal harusnya kan lebih bersyukur lagi gitu loh, udah jadi keluarga yang samawa, udah dapet anak kayak gitu say. Ya wes lah, gue jadi wejangan ini. Pulang dulu ya, bye.